Halo pagi adik-adik. Pagi. Jumpa lagi ya di Bia Online hari ini. Yeay. Hari ini kita mau belajar apa nih Kak Stella? Tentang penggarap kebun anggur yang tamak. Wah, apa sih tamak tuh? Tamak itu kayak serakah, pengennya hal yang lebih dari yang dia perlukan. Oh, terus bukan yang harusnya jadi hak dia gitu ya? Iya, Terus dia jadi mau untuk dirinya sendiri. iya, disimpan sendiri buat kepentingan dia sendiri. Nah, adik-adik kadang mungkin kita nggak sadar ya kalau ternyata kita juga mungkin kadang-kadang ya menunjukkan sifat tamak itu. Contohnya nih, kakak Cindy tuh suka diceritain dulu kakak Stella waktu masih kecil udah punya mainan sendiri nih. Kakak Cindy juga asik main. Tiba-tiba mainannya direbut dong. Padahal kakak Cindy kan juga lagi main. Kakak Stella udah punya. Kan kakak Stella dulu masih kecil ya, nggak tahu. Sekarang kan udah enggak. Iya, nah gitu adik-adik. Jadi mungkin kita nggak sadar. Tapi ya ternyata itu tidak baik. Kakak Cindy-nya Iya. jadi nangis waktu itu. Iya, kasihan. Ya udah, yuk kita mulai pengajaran hari ini dengan lagu. Halo teman-teman, namaku Isabella. Mari. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Oke. Keras. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik, Oma senang sekali adik-adik. Kemarin adik-adik sudah apa? Iya, sudah susah payah belajar untuk apa? Iya, ada yang sudah dapat rapot, ada yang baru selesai mid semester. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar apa? Sekolah minggu. Ayo sekarang siapkan. Bella tadi nyanyi bagus ya. Nanti adik-adik kalau nyanyi yang ceria, yang senyum. Kan hari ini harinya Tuhan. Jangan ada yang bermuram ya. Ayo sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa supaya kita dapat mengikuti pelajaran sekolah minggu dari pertama, dari awal sampai akhir. Semua bisa mengikuti dan semua bisa membuat kreativitas dengan baik. Terima kasih ya adik-adik. Ayo kita berdoa.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Selamat pagi Bapak. Tuhan, di pagi yang cerah ini kami kembali anak-anak sekolah minggu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, berkati acara sekolah minggu online ini supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan dapat mengerti apa yang diberitakan oleh kakak, bunda, dan oma, supaya mereka dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, kenapa hari ini Oma tidak berdoa Bapa kami? Karena ini bulan-bulan Rosario, jadi kita menghormati Bunda Maria, kita berdoa. Adik-adik ajak mama papa untuk berdoa Rosario ya. Oke, selamat mendengarkan cerita pengalaman hidup dari Bunda Susi. Duduk manis ya sayang. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Dengan Bunda Susi. Kali ini Bunda Susi mau cerita tentang 3 orang pengembara yang sedang mencari rejeki. Jadi ceritanya begini, udah siap mendengarkan? Ayo duduk yang manis, kita buka kupingnya. Nih, kupingnya dibuka. Dengarkan cerita, oke? Sudah siap ya? Yuk. Pada zaman dahulu, ada 3 orang pengembara. Pengembara ini dia miskin adik-adik. Dia sangat susah hidupnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk mencari rejeki. 3 pengembara ini tidak kenal satu sama lain. Yang satu bernama Abdi. Abdi ya, yang satu. Yang satu lagi bernama Waluyo. Nah, dan yang satu lagi bernama Tommy. Mereka berjalan di padang pasir, adik-adik. Padang pasir kan panas banget tuh. Coba kalian bayangkan padang pasir panas banget. Nah, mereka lagi berjalan mencari rezeki, mau ke kota di daerah selatan. Nah, adik-adik, mereka bertemu pada saat mereka sedang beristirahat di sebuah rumah makan. Saat itu mereka bertemu dan mereka ngobrol satu sama lain, saling tegur sapa. Hai teman, kalian mau kemana? Aku mau ke selatan, kata si Abdi. Tommy bilang, wah sama dong, aku juga mau ke selatan. Dan Waluyo mendengar itu juga bilang, hai teman, aku juga mau ke selatan. Bagaimana kalau kita pergi sama-sama? Ayo kita pergi sama-sama. Jadi kan kita bisa sama-sama, nggak bosen juga jalannya. Oh iya benar-benar, katanya. Lalu mereka tuh pergi bersama-sama. Mereka pergi bersama-sama. Dan hari sudah menjelang malam, sudah menjelang sore. Terjadilah badai. Badai di padang pasir, adik-adik. Jadi angin, pasirnya, wah banyak sekali ya badai. Mereka bingungan. Wah teman-teman, bagaimana ini? Lihat, badai sudah semakin mendekat. Wah, di sana lihat ada gubuk. Yuk kita beristirahat di sana. Bagaimana kalau kita berlindung di sana? Iya, yuk kita cepat-cepat. Mereka pun buru-buru pergi ke gubuk itu adik-adik. Sampai di gubuk mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka menunggu. Tidak ada listrik, gelap sekali. Hari sudah menjelang malam. Nah, mereka ketakutan. Takut gubuk itu tertiup angin. Tapi untung adik-adik, gubuk itu tetap berdiri kokoh. Dan mereka pun sambil menunggu badai reda, mereka pun tidur kelelahan karena sudah seharian berjalan. Mereka tidur kelelahan. Esok paginya mereka bangun pagi. Mereka bangun, terus si Abdi bilang, teman, bangun. Hari sudah pagi, kita harus melanjutkan perjalanan. Lihat, badai sudah tidak ada. Terus Waluyo bilang, aduh aku masih ngantuk.
Ayo cepat Waluyo, kita cepat pergi. Nanti kalau badai datang lagi, semalaman kita mau istirahat di mana? Oh iya ya, benar. Lalu Tommy bilang, teman, lihat deh, kok di sini ada siapa itu? Kok ada 2 orang yang sudah mati? Wah, ternyata ada kerangka manusia adik-adik di sana. Kita tidak bisa melihatnya karena tadi malam kan gelap, jadi kita nggak bisa lihat. Iya, terus ini apa? Ternyata di situ ada sebuah kotak adik-adik. Kotak. Mari kita buka, teman-teman, kita buka. Bagaimana? Mungkin di situ ada sesuatu sehingga 2 orang itu mati. Oh iya, kita buka yuk. Dan kotak itu pun dibuka. Dibuka. Pas begitu dibuka adik-adik, isinya emas, permata, berlian. Wah, mereka takjub sekali. Wow, banyak amat nih. Banyak sekali nih hartanya. Wah, kalau begitu kita tidak perlu melanjutkan ke selatan. Teman-teman, bagaimana kalau hadiah ini, kotak ini isinya kita bagi 3 katanya gitu. Terus, wah, iya benar, kita bagi 3 aja katanya. Iya, daripada kita bagi 3 di sana, mendingan kita bagi 3 di sini. Ya. Terus begitu, yang satu bilang, Tommy bilang begini, hai teman, perjalanan kita jauh katanya. Kalau kita bawa kotak ini berat begini, kita nggak punya kendaraan. Bagaimana caranya? Terus kita juga kelaparan. Bekal kita sudah habis tadi malam kita makan. Oh iya ya. Bagaimana? Tommy menawarkan diri. Teman, bagaimana kalau aku pergi dulu? Aku akan mencari unta dan aku akan memberikan kalian makanan. Kalian tunggu di sini ya. Kalian tunggu. Nanti aku akan balik lagi. Pasti deh aku balik lagi. Terus teman-temannya bilang, oh iya benar. Iya benar Waluyo, kata si Abdi. Benar, kita kesana aja. Kita tunggu di sini. Ya. Dan mereka pun menunggu adik-adik. Nah, selagi si Abdi dan Waluyo itu menunggu, Tommy pun pergi mencari makan. Dalam perjalanan mencari makan, Tommy memikirkan, timbul pikiran jahatnya. Wah, itu harta banyak sekali. Kalau misalnya buat aku sendiri, wah, betapa kayanya aku, katanya. Baiknya makanannya akan aku racuni supaya orang-orang itu mati. Jadi hartanya buat aku saja, gitu. Dan adik-adik, sementara Tommy pergi, Tommy kembali membeli makanannya diracuni. Abdi dan Waluyo juga berpikiran yang sama. Abdi dan Waluyo bilang, Abdi, kata Waluyo, bagaimana kalau Tommy nanti pada saat datang kita timpukin aja pakai batu supaya dia mati, jadi hasilnya kita bisa bagi 2 ini, kan kita dapetnya jadi lebih banyak, ya kan? Oh iya benar juga, katanya. Wah, mereka sudah kehilangan akal adik-adik. Lalu pada dari jauh Tommy datang, teman, katanya, aku sudah datang. Wah, mereka melihat Tommy sudah datang, mereka bukannya menghampiri, tapi malah mereka timpukin dengan batu. Wah, Tommy ditimpukin dengan batu sampai akhirnya Tommy jatuh dan dia membawa unta ke tiban unta, keinjek sama untanya karena dia jatuh, dan Tommy pun mati adik-adik. Tommy sudah mati, Abdi dan Waluyo kesenangan. Wah, dia sudah mati katanya. Oke, kalau gitu ini harta ini kita bagi 2 katanya. Iya benar. Tapi lihat, hari sudah malam. Bagaimana kalau kita istirahat, besok pagi kita pergi, lalu kita pergi. Oh iya benar. Tapi aduh, perutku lapar, katanya si Abdi. Iya, aku juga lapar. Tadi kan Tommy bilang bawa makanan. Yuk kita makan yuk, katanya. Dan mereka pun membuka, wah makanan enak. Mereka pun makan lahap. Nah, tengah-tengah makan, mereka merasa sakit perutnya, sangat sakit, sehingga akhirnya mereka pun mati keracunan dengan makanan yang diracuni oleh Tommy. Nah, di sini adik-adik, coba kita bisa lihat 3 orang ini sifatnya apa? Serakah kan? Sifatnya serakah. Dia mementingkan diri sendiri. Kalau dia tidak mementingkan diri sendiri, bersama-sama mungkin mereka bisa mendapatkan harta itu, toh?
Tapi karena mereka hanya mikirin diri sendiri, maunya dia yang paling banyak, dia mau menang sendiri, akhirnya mereka semua tidak dapat apa-apa. Mereka lupa sama teman. Dengan serakah adik-adik, kita lupa sama teman kita. Teman kita nggak pikirin, pokoknya buat kita aja semua. Dia lupa bersyukur adik-adik dengan serakah. Oleh sebab itu adik-adik, sifat tamak ataupun serakah itu tidak boleh memenuhi hatimu, tapi penuhi hatimu dengan rasa bersyukur. Buang rasa serakah itu, buang tamak, mempentingin diri sendiri, itu tidak baik. Ya adik-adik, ingat tadi cerita tadi ya, tidak baik karena dengan sifat tamak itu akan membawa masalah dalam hidupmu. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Sudah mulai online school lagi ya adik-adik semua? Bagaimana nilai rapotnya? Bagus-bagus tidak? Selamat ya yang nilai rapotnya sudah bagus. Yang nilai rapotnya masih kurang, belajar lebih giat lagi. Dan jangan lupa minta tolong kepada Tuhan. Selalu berdoa. Oke, semangat ya semuanya. Pada hari ini, Bunda Lucy mau membawakan firman Tuhan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita ambil kisahnya dari kitab Matius pasal 21 ayat 33 sampai 39. Mari kita saksikan. Matius 21 ayat 33 sampai 39. Ya. Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Nah, di ayat 40 kita baca, "Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Jadi, apa yang kita dapat dari perumpamaan yang tadi? Kita memang semua orang di dunia membutuhkan kekayaan untuk bisa tetap hidup, ya, membutuhkan penghasilan, ya, untuk bisa tetap hidup, membeli makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, namun kita tidak boleh melakukannya dengan cara yang curang, ya. Kita harus melakukannya menurut firman Tuhan. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus rajin, tidak boleh malas. Kita harus berusaha keras untuk bisa mencukupi diri sendiri, tetapi juga tidak boleh hanya menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Kita harus bisa menolong orang lain juga yang membutuhkan.
Ya, karena Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Benar bukan? Dan jika kita mengasihi sesama kita, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan. Karena ada ayat Alkitab juga mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi saudara kita sendiri. Karena itu kita harus bisa mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan akan datang dan mengadili semua orang. Karena itu, jangan hanya menimbun kekayaan di bumi. Belajar penting, menjadi rajin belajar itu penting untuk masa depan anak-anak semua, supaya nanti sudah besar, bisa mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai penghasilan yang baik, mempunyai kehidupan yang baik. Tetapi tujuan utama bukan hanya itu. Karena kita juga mempunyai tujuan yang paling utama, yaitu untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita harus bisa saling mengasihi di bumi ini, supaya bumi ini seperti di surga. Jika kita semua saling mengasihi, bumi itu akan menjadi seperti di surga. Percaya ya adik-adik? Bunda Lucy yakin adik-adik bisa saling mengasihi juga. Tetap rajin belajar, berusaha dapat nilai yang bagus. Walaupun nilai bagus memang untuk diri sendiri, tetapi nantinya ilmu yang adik-adik dapat itu akan bisa diaplikasikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk diri sendiri. Ya. Apabila nanti adik-adik mempunyai pengetahuan yang bagus yang adik-adik dapat dari pelajaran sekolah, adik-adik dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di pelajaran PPKN misalnya, diajarkan supaya kita seperti apa? Supaya kita tidak memaksakan kehendak. Contoh, kita harus bisa bersatu, harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, juga kita harus bisa saling menolong, bergotong royong. Nah, ada juga pelajaran sekolah tentang apa? Membuang sampah pada tempatnya. Mungkin adik-adik mendapat nilai yang bagus di pelajaran sekolah. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya dapat nilai yang bagus yang diperlukan. Adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya. Membantu membersihkan lingkungan di rumah. Membereskan kamar. Sehingga rumahnya menjadi rapi dan bersih. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa ya adik-adik semua? Ya, Bunda Yusi yakin bahwa adik-adik pasti bisa melakukannya. Tuhan akan menolong adik-adik juga jika adik selalu juga berusaha minta pertolongan Tuhan. Baik untuk mendapatkan nilai yang bagus, baik dalam mengaplikasikan apa yang adik-adik ketahui untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, demikian untuk tema hari ini mengenai penggarap-penggarap kebun anggur yang tamak. Kita diajarkan untuk tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kekayaan di dunia ini. Yang paling penting adalah kita juga kaya secara rohani, ya. Berusaha memupuk kasih kepada sesama. Mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa melalui perbuatan kita. Ya adik-adik. Baik, Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Hola, hai adik-adik, apa kabarnya? Baik kan? Kembali lagi ya sama Kakak Ical. Nah adik-adik, tema kita hari ini kan tentang ketamakan. Kalian tahu gak sih tamak itu apa? Tamak itu artinya serakah, egois, mau menang sendiri. Gak baik kan di mata Tuhan? Adik-adik, kita harus melakukan yang baik di mata Tuhan. Kayak apa aja sih? Misalnya mau berbagi, tidak egois, dan mau menolong sesama. Jadi kita nggak boleh mau menang sendiri adik-adik. Biasanya kan orang pada sukanya nyarinya duit terus. Kita nggak nyari Tuhan. Jadi kita harus luangin waktu juga untuk mencari Tuhan. Kayak lagu ini nih, yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk.
yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya, orang yang berdosa. Sekali lagi, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya, orang yang berdosa. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santa Elisabeth dari Hungaria. Elisabeth merupakan seorang putri raja dari kerajaan di Hungaria, Eropa. Ketika berusia 14 tahun, Elisabeth menikah dengan Raja Louis dari Jerman. Mereka hidup bahagia dan Tuhan mengaruniakan mereka 3 orang anak. Pada tahun 1226, bencana banjir, kelaparan, dan wabah penyakit menimpa kerajaan Louis dan Elisabeth. Louis saat itu sedang berada di luar kota, dan Elisabeth berjuang untuk mengendalikan pemerintahan dan menyalurkan bantuan untuk warganya yang terkena bencana. Elisabeth sampai menyumbangkan jubah kerajaan dan hampir semua perhiasannya kepada warganya yang kesusahan. Elisabeth juga membangun rumah sakit darurat untuk merawat warganya yang sakit. 1 tahun kemudian, Raja Louis meninggal karena terkena wabah ketika ia sedang pergi berperang. Elisabeth sangat sedih karena kehilangan suaminya dan berjanji untuk tidak menikah lagi serta akan melanjutkan hidupnya sebagai biarawati. Karena sudah tidak ada Louis yang melindungi Elisabeth, saudara-saudara Louis yang dari awal gak suka dengan Elisabeth yang murah hati dan senang membantu warga yang miskin dan menderita, akhirnya mengusir Elisabeth dan anak-anaknya dari istana Louis, dan mereka juga mengambil harta kekayaan Louis dari Elisabeth. Elisabeth dan anak-anaknya sempat tidak punya tempat tinggal, dan mereka sempat menderita kelaparan dan kedinginan di jalan. Sebelum akhirnya, saudara-saudaranya Elisabeth yang tahu kabar ia diusir, memberikan rumah untuk Elisabeth dan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti itu pun, Elisabeth sama sekali tidak marah kepada Tuhan. Ia malah bersyukur karena masih boleh diberikan kesempatan meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus Assisi. Elisabeth menghabiskan sisa hidupnya untuk membantu orang yang miskin dan menderita, mendirikan rumah sakit, melayani orang-orang miskin dan orang-orang sakit, dan semuanya itu menggunakan sisa-sisa hartanya adik-adik. Nah adik-adik,
Berbeda dengan para penggarap kebun anggur yang tamak, Elizabeth sama sekali nggak punya sifat yang tamak atau serakah ya. Elizabeth itu padahal punya harta kekayaan yang banyak sekali, dan ia bisa aja nggak menyumbangkan harta kekayaannya untuk warganya yang miskin, supaya ia tetap bisa kaya, iya kan? Dan kalau ia tetap kaya, ia dan anak-anaknya nggak perlu menderita kelaparan dan kedinginan di jalan setelah diusir dari istana Louis. Tapi Elizabeth nggak seperti itu. Ia selalu bersyukur pada Tuhan atas segala yang ia miliki, dan hal itulah yang menjauhkan Elizabeth dari sifat ketamakan. Nah, bersyukur atas hal-hal kecil kepada Tuhan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan ketamakan atau keserakahan. Karena dengan bersyukur, kita selalu merasa dicukupkan oleh Tuhan. Jika kita bersyukur, nggak ada tuh perasaan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Misalnya, mainan dia bagus ya, kayaknya kalau kau ambil, boleh juga nih. Atau, mainan dia bagus, pokoknya mama harus beliin aku yang sama persis kayak punya dia. Jadi, adik-adik bisa mencontoh Santa Elizabeth yang tidak serakah walaupun ia kaya raya? Pasti bisa dong ya. Seperti pengajaran tentang bersyukur di Bia Online yang lalu-lalu, yuk sama-sama kita makin giat belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan selalu mencukupkan kita, gak pernah kurang, gak pernah lebih, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Hai adik-adik, ketemu lagi ya dengan Bunda Susi. Seperti yang tadi Bunda Lucy sudah cerita tentang penggarap kebun yang tamak ya. Nah, hari ini kita bikin kreativitas untuk mengingatkan kita mengenai firman Tuhan Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, ini kita buat untuk yang anak perempuan seperti ini ya. Nah, ini kertasnya baiknya begini ya, contohnya ya. Jadi kertasnya itu kamu sebelum ditulis, sebelum ditempel, tulis dulu. Jadi dicocokin dulu di garis, terus kamu isi dulu tulisannya, supaya kalau kamu udah tempel terus baru kamu tulis itu sangat susah. Jadi kita tulis dulu seperti ini, ditulis dulu ya. Oke, kita mulai ya untuk yang anak laki-laki ya. Nah, adik-adik, untuk anak laki-laki kita buat ini dulu ya. Kurang lebih ini kita bikinnya sekitar 12 kali 6 cm aja ya. Nah, nanti kita bikin, tapi ininya agak dimiringin ke sini nih, begini ya, agak miring nih. Jadi nggak lurus begini, tapi agak miring begini ya. Nanti kita tempelnya ya, kita tempelnya begini. Kita tempel begini. Jadi ditulis dulu ya, udah ditulis terus digambar dulu, baru kita tempel. Jadi kita tempel seperti ini. Jadi kita tempel dulu yang pendek ya, terus bawahnya ini jadi satu tapi kita potong dua ya, yang ini lebih kecil. Terus kita tutup, kita tempel. Ya, jadi agak miring ya, lihat ya, ini bisa lihat ya, ini agak miring. Nah, setelah ditempel, kita potong nih kelebihan kertasnya. Nah, adik-adik seperti ini ya, udah dipotong ya, udah rapi ya, udah rapi ujung-ujungnya. Terus kita kasih hias aja ya, dihias aja. Lalu setelah itu kita bikin kakinya. Bikin kakinya seperti ini. Kita potong 2, terus kita gambar aja. Lalu kita kasih lem. Kita tempel di tengah-tengah.
lalu kita tempel tangannya. Tadi kalau yang perempuan begitu, yang anak laki kita bikin begini aja. Ini kita belah dua aja ya, kita potong dua tuh ya, terus lalu kita kasih lem, kita tempelkan begini. Oke, nah sekarang kita pegang kepala seperti biasa, kita bikin lingkaran. Terus rambutnya seperti biasa yang lurus aja, terus kita lipat ke atas, kita lipat dua ya. Lalu untuk anak laki kita bikin rambutnya. Nah ini ya, tuh ya, nah, kita tempel. Kalau sudah, tinggal kita tempel bagian belakangnya. Nah, kepalanya udah kita tempel ya. Nah, udah jadi deh ya. Ini untuk anak laki-laki. Dan ini untuk anak perempuan. Jadi ayatnya kita tulis di badannya ya, supaya kalian tidak lupa. Tinggal taruh di meja belajar. Oke adik-adik, gampang kan bikinnya? Mudah sekali ya, kalian bikin ya di rumah ya. Dan taruh di meja belajar, supaya kalian ingat bahwa sifat tamak itu tidak baik, karena Tuhan Yesus sangat tidak suka. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Bunda Susi, kreativitasnya bagus sekali. Tapi Oma pesen, adik-adik kirim yuk kreativitas yang diajarin Bunda Susi. Bunda Susi punya kejutan loh di bulan Maria. Ayo, siapa yang rajin mengirim kreativitasnya? Bunda Susi sudah punya kejutan-kejutan untuk adik-adik. Walaupun kita tidak kumpul, kita lewat online, tapi Bunda Susi dengan kakak-kakak, dengan bunda yang lain sudah menyiapkan kejutan-kejutan di bulan Maria ya. Ayo sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membuat kreativitas, sudah dengarkan lagu yang diajarkan kakak Icel, sudah diajarkan firman Tuhan oleh Bunda Lucy. Ayo sekarang kita duduk manis, kita berdoa sebelum kita berpisah dari sekolah minggu online ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena sebentar adik-adik sudah akan berpisah dari sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih atas firman yang diberikan pada hari ini. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami tidak tamak, tidak serakah Tuhan. Kadang di luar sadar kami Tuhan, anak-anak maupun kami suka lupa untuk egois, untuk tidak, untuk selalu mau menang sendiri, terus serakah Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya selalu kami bisa mengikuti firman Tuhan, supaya kami tidak serakah dan tidak mau menang sendiri, supaya kami bisa berbagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, Engkau selalu menutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus. Dengan darah Yesus yang kudus, Engkau selalu menutup kami, anak-anak-Mu, mama papa, sehingga terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria, karena Engkau selalu mendampingi kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sebelum berpisah, adik-adik harus nyanyi ya bersama kakak Cindy dan kakak Stella yang gembira ya. Oke, Oma Keker loh. Dadah, Tuhan berkati. Ya adik-adik,
tadi kita udah dengerin cerita, dengerin kitab suci juga tentang penggarapan kebun anggur yang tamak ya. Jadi kita nggak boleh ya jadi orang yang tamak, yang mau punya orang lain untuk kita simpan sendiri, melebihi yang kebutuhan kita, bukan hak kita. Apalagi sampai menyakiti orang lain ya Kak Cindy ya. Betul, itu tidak baik. Iya, jadi kita semua itu baiknya harus berbagi. Iya, kita syukuri apa yang kita miliki. Kalau kita mau lebih, kita berusaha. Iya. Nah, kan karena kalau di dunia itu tidak selamanya baik ya Kak Cindy ya, hal duniawi. Iya, Kita betul. harus cari hal rohani, cari Tuhan. Jadi, yuk kita nyanyi bareng-bareng tentang cari apa di dalam dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Ya, jadi adik-adik mari kita cari Yesus. Iya. Sampai jumpa minggu depan.